Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullah wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, siang para seluruh YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di siang hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan sudah join di kanal YouTube saya ini. Jadi seperti biasa teman-teman, di siang hari ini kita akan ngobrol seputaran hal-hal yang bersifat religius. Oke teman-teman, di pertengahan tahun 2023 ini mungkin banyak teman-teman, sobat-sobat saya, sedulur-sedulur saya yang mungkin lagi nonton video saya ini mengalami kesulitan hidup karena memang saat ini memang lagi terjadi krisis ekonomi global yang seluruh dunia ya, dan di Indonesia pun sudah mulai tampak itu dengan adanya kesulitan-kesulitan hidup dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak yang usahanya kemudian mandek, usahanya yang bangkrut. Ada juga yang kemudian teman-teman sedulur-sedulur kita yang kena PHK, pemutusan hubungan kerja dari perusahaan tempat bekerjanya. Sementara kalau kita lihat kan memang tokoh-tokoh, orang-orang yang kita percaya ya sebagai pejabat negara, sebagai tokoh-tokoh yang menjalankan roda pemerintahan saat ini juga kalau kita lihat di media sosial, stasiun TV gitu kan, justru malah kemudian banyak ya terjadi kasus-kasus korupsi yang utamanya sangat ironis ya, di tengah kesulitan masyarakat, di tengah kesulitan anak bangsa terjadi korupsi-korupsi yang besar ya, mega korupsi ini besar ya gitu kan, beberapa waktu ya, beberapa bulan belakangan ini kan. Dan bahkan ironisnya juga banyak kemudian tokoh-tokoh juga yang berusaha membela gitu kan, dengan argumen-argumen tertentu seperti kemudian katanya apa, tebang pilih lah apalah gitu kan, lagi tahun politik lah gitu kan. Nah yang kayak gini ini kan sebetulnya juga justru kalau kita lihat bikin kita juga malah malas ya lihatnya. Saya juga itu waduh kayaknya sedih banget ya, karena yang namanya korupsi itu kalau saya bilang koruptor korupsi, aktornya itu kan koruptor. Apapun itu, mau masa politik ataupun mungkin tebang pilih, yang jelas korupsi itu adalah suatu kejahatan, suatu kesalahan, suatu dosa di mata masyarakat umum ya gitu kan, di mata masyarakat umum. Kalau kita bilang ya itu oknum gitu aja lah gitu kan. Apapun itu dosa dan memang harus diberantas, ditekan perkembangannya di negara kita ini. Oke, terlepas dari itu teman-teman, itulah gambaran manusia. Kadang-kadang orang manusia itu udah uzur, udah tua pun yang kita lihat ya, tapi kemudian angan-angannya, hasratnya kadang-kadang melewati batas usianya. Jadi ini dijelaskan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan bersama para sahabatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil ranting kayu, kemudian beliau menggambar sebuah garis yang vertikal, dan kemudian beliau menggaris di tengah-tengah garis vertikal itu garis horizontal. Dan kemudian para sahabat bertanya, ini perumpamaan apa ini Rasulullah gitu kan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya yang garis vertikal itu adalah angan-angan hasrat ya, hasrat dan angan-angan yang didukung hawa nafsu manusia gitu kan. Dan kemudian garis horizontal yang memotong di tengah garis vertikal itu adalah batas usia ya, usia manusia yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang angan-angan hasrat manusia itu melewati batas kemampuan usianya, dipotong di tengah gitu kan. Nah itulah makanya gak heran teman-teman kalau kita lihat sekarang banyak tokoh-tokoh yang sepertinya udah uzur, udah tua gitu kan, masih asik dengan permainannya di dunia, baik itu politik lah, mau usaha lah gitu kan, bisnis lah gitu kan. Boleh teman kan, memang kita memang harus membagi-bagi ya, sepertinya seperti itu. Nah, itu teman-teman, jadi kita tetap dalam keadaan yang sekarang ini memang ekonomi memang lagi menurun drastis. Kita lagi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, di mana untuk mencari uang susah, kemudian juga living cost itu meningkat tinggi ya gitu kan. Uang seperti nilai uang itu sekarang menurun drastis, dan kita di masa-masa ujian fitnah seperti ini
harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dalam kondisi-kondisi yang kritis, ketika seseorang punya keluarga, anak, istri, kemudian harus dinafkahi, kemudian nggak punya pekerjaan, kena PHK segala macam, tentunya kita rentan untuk melakukan hal tindakan-tindakan yang mungkin terlarang oleh agama kita. Jadi kita harus balik lagi bahwasanya kita hidup di dunia ini nggak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain-lainnya itu anak keturunan, anak istri, anak keturunan, kekuasaan, harta, segala macam, jabatan, itu adalah fana ya teman-teman gitu kan. Yang pada muaranya teman-teman, ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap di yaumil akhir nanti kita selamat ya daripada mizan perhitungan, karena memang itulah harapan kita terakhir untuk terhindar daripada neraka jahanam yang memang kita semua sewajibnya memang hendaknya memang berlindung daripada siksa neraka jahanam, dan juga kita berharap pada surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang taat, kepada hamba-hambanya yang memang pada perhitungan di yaumil hisab nanti amal perbuatan baiknya lebih berat daripada amal perbuatan jahatnya. Jangan sampai jomplang teman-teman. Nah, jadi yang dibutuhkan untuk kita, sekali lagi kita memang harus menjadi orang yang beruntung di yaumil hisab nanti, di yaumil akhir nanti menjadi orang yang beruntung. Dan orang yang beruntung itu seperti apa? Itu sudah diterangkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatai yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya sebagai berikut. Innalladzina yatluna kitaballahi, sungguhnya orang-orang yang terus membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim, wa aqamus sholata, dan kemudian mereka juga mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatai, dan mereka menginfakkan rezeki yang telah kami berikan kepada mereka, sirra wa alaniyatai, secara diam-diam ataupun secara nyata, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka berharap, orang-orang ini berharap mendapatkan, mereka itu orang-orang yang mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, tijaratan lan tabur, perniagaan, perdagangan yang enggak pernah ada ruginya. Gimana? Artinya orang itu beruntung ya, gitu kan. Artinya kita enggak tuno kalau bahasa Jawa ataupun rugi. Yarjuna tijaratan lan tabur, berharap berdagang, berniaga yang enggak ada ruginya gitu, lan tabur. Ya, jadinya orang beruntung gitu kan. Untung, tujuan daripada perdagangan itu kan kita mendapatkan untung, seperti kalau kita kulaan beli jambu sekilonya 10.000 kemudian kita jual 11.000, artinya kita untung ya, mendapat untung 1.000 rupiah. Jangan kita belinya 1 kilo 10.000 kita jual 8.000, jadinya kita orang-orang yang merugi ya, yang selalu disebut-sebut di Al-Quran itu adalah orang yang beruntung dan orang-orang yang merugi. Jadi ciri-ciri pada orang yang akan mendapatkan keberuntungan tadi definisinya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu pertama yatluna kitaballahi, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, makanya kalau dalam keadaan sekarang mungkin ada yang kena PHK lagi, banyak sering di rumah, nggak perlu berpikir banyak, rezeki kita udah ada yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Mau lari pun kita lari dari rezeki kita, niscaya rezeki kita pun akan datangin kita seperti seseorang yang datang waktu kematiannya kemudian berlari. Insya Allah teman-teman, kalau rezeki itu udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Yakinlah, yatluna kita, mungkin teman-teman yang kena PHK lagi usahanya macet di rumah banyak waktunya. Jangan kita jangan kita abaikan, artinya kita juga ada di situ kenikmatan yang kita dapetin kalau banyak di rumah. Biasanya dulu sibuk, kayak saya dulu saya juga kerja di salah satu rumah sakit besar ya di Indonesia, banget. Kemudian saya juga berharap pindah ke luar negeri, di rumah sakit, salah satu rumah sakit besar di Mid East sono juga sama, itu juga saya sibuk banget.
waktunya luang tuh sampai pulang pun masih mikirkan pekerjaan tadi gitu kan, saking sibuknya apa tadi ada yang lalai saya apa berikan kan gitu kan pada pasien gitu kan. Sekarang juga ketika pulang banyak waktu luang ya saya syukuri, itu salah satu nikmat karena memang saya punya banyak waktu luang untuk membaca kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yatluna kitaballahi, terus membaca Al-Qur'anul Karim, kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala ini. Tentunya kalau dibaca ya kita juga harus berpikir, kemudian berusaha menghayati gitu kan pesan-pesan ya yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi pertama, kalau mau jadi orang beruntung tuh innalladzina yatluna kitaballahi, terus membaca kitab suci Al-Qur'anul Karim. Wa qamu sholata, dan kemudian berusaha mendirikan sholat. Nah ini yang memang berat karena memang pasti tampak nggak tampak tapi bisa kita rasakan bahwasanya pengaruh daripada iblis ataupun syaitan akan berusaha menghalang-halangi manusia, mendatangi dari depan, belakangnya, dari belakang, depannya, dari kanan, dari kirinya untuk berbuat kebajikan. Tentunya kadang-kadang kita merasakan berat ya teman-teman untuk melakukan ibadah sholat yang tampaknya itu cuman sepele, cuman berapa menit gitu kan. Sementara kita kalau bermedsos nih, lihat di medsos nih, kita lihat medsos bisa berjam-jam, berhari-hari juga tahan gitu kan. Itulah teman-teman, sholat ini salah satu ibadah kalau menurut saya berat kalau memang kemudian kita nggak kita lakukan tekad ya gitu kan. Karena juga kadang-kadang kalau kita melakukan dosa-dosa gitu kan, dosa-dosa tertentu itu pasti berefek pada kita, malas kita pasti. Teman-teman cobalah, kalau teman-teman pernah melakukan dosa-dosa baik kecil ataupun besar, pasti ada kalanya kita malas buka Al-Qur'anul Karim gitu kan. Kita juga malas untuk melakukan ibadah. Nah pada saat-saat seperti itu kita harus sadar, mawas diri bahwasanya lagi kita terkena penyakit ya, penyakit yang memang kita akibat daripada dosa, efek daripada dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu. Oleh karena itu kalau sudah mengalami seperti itu kita harus kemudian beristighfar ya, istighfar mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mohon bantuannya dengan mengucapkan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk dapat melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Nah ini kita memang harus perlu bantuan dari dokternya, dan dokternya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, menciptakan langit, bumi, alam semesta seisinya teman-teman. Insya pasti sembuh ya, gitu kan, enggak ini kalau itu yakin gitu kan. Nah itu yang mendirikan sholat. Yang ketiga adalah anfaqu mimma razaqnahum sirra wala niyatai, menafkahkan ya, menginfakkan daripada rezeki yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya ya kita nggak punya daya apa-apa, rezeki ini memang udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menjalankan aktivitas di alam dunia ini, rezekinya yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang murni pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan rezeki yang berlebih, ya ada baiknya yang memang sewajarnya di sini untuk menafkahkan ya, untuk menginfakkan rezeki yang kita dapatkan tersebut, siro, sebagian dari yang kita dapatkan itu siro wala niyatai, baik diam-diam maupun nyata. Insya Allah teman-teman, kalau kita udah lakukan 3 pilar tadi, 3 resep tadi, yatluna tijarata lam tabur, kita berharap kita melakukan transaksi perdagangan gitu kan, yang menurut Allah Subhanahu wa taala lam tabur, nggak ada ruginya. Jadi kita menjadi orang yang beruntung. Balik lagi ya, review pertama, yatluna kitaballahi, selalu membaca kitab suci Al-Quran dalam setiap waktu kita sela dalam 24 jam inilah, luangan lah barang 5-10 menit gitu kan sebelum tidur gitu kan. Kemudian aqomus sholata, kemudian mendirikan sholat. Ketiga ya sedikit lah, kalau sekarang kita punya 10.000 yang 1.000 atau 2.000 ya kita infakkan lah untuk sangu kita, untuk bekal kita teman-teman. Karena kita ini kan memang manusia ini masuk surga memang karena memang selamat nanti juga karena
rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih banyak bikin dosa kesalahan pastinya di alam dunia ini. Nah itu teman-teman, jadi kalau ini obrolan singkat, semoga teman-teman yang menonton ini selalu mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan begitupun juga saya, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, anak, istri, ataupun harta kekayaan, pangkat dan jabatan itu fana teman-teman. Ada masanya kita juga terhenti oleh kematian. Dan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa amal pahala, amal soleh dan pahala, tentunya itulah yang kekal. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.